Kalau kita ngomongin riset pasar, mungkin yang kebayang cuma ngumpulin data kan? Tapi sebenarnya ini tuh senjata rahasia strategis. Keputusan-keputusan besar dalam bisnis sering banget bergantung pada satu hal, milih alat yang tepat buat gali jawaban. Nah hari ini kita bakal bongkar kotak peralatannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari satu angka 30%. Coba deh, renungin sebentar. Angka ini cukup signifikan ya, dalam konteks bisnis manapun. Tapi 30% dari apa? Dan kenapa ini penting banget buat Anda? Ini dia jawabannya. 30% itu potensi anggaran marketing atau pengembangan produk Anda yang bisa nguap gitu aja karena riset yang salah sasaran. Jadi, ini bukan sekedar tentang dapetin data keren-kerenan, ini tentang lindungin investasi Anda dan bikin tiap rupiah yang keluar itu benar-benar ada hasilnya. Baiklah, mari kita bedah alat pertama di kotak kita. Kalau Anda pengen ngelukis gambaran super besar dari pasar Anda, anggap aja kuesioner itu kuas raksasa Anda. Coba bayangin, Anda pengen tahu nih, fitur produk mana sih yang paling disukai sama ribuan pelanggan? Nah, kuesioner ini ngambil semua opini yang macem-macem itu, terus diubah jadi angka yang jelas. Misalnya, 75% pengguna pengen fitur X. Ini cara kita ngelihat gambaran besarnya, bukan cuma detail-detail kecilnya. Oke, kita lihat plus minusnya. Plusnya jelas banget, kuesioner itu cepat, murah, dan bisa nyampe ke banyak banget orang. Anda dapat data kuantitatif yang rapih dan objektif. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Kedalamannya itu loh yang hilang, Anda nggak bisa nanya, loh emangnya kenapa? Ada juga resiko responden jawabnya asal-asalan atau salah paham pertanyaannya. Jadi ini benar-benar soal pilihan antara skala atau kedalaman. Dan kutipan ini benar-benar negasin poin utamanya. Kalau tujuan Anda itu skala, benar-benar pengen paham tren di seluruh target pasar Anda, maka kuesioner itu juaranya. Nggak ada tandingannya deh. Dan tahu nggak, ide ini tuh udah tua banget. Kuesioner modern itu lahir dari obsesinya Sir Francis Galton di abad ke-19 yang pengen ngukur, ya segalanya tentang manusia. Dan yang luar biasa, teknik statistik yang dia ciptain, kayak korelasi, itu jadi dasar kita sekarang buat nganalisis hubungan antara katakanlah kepuasan pelanggan sama loyalitas merek. Nah, kalau tadi kuesioner ngasih tahu kita apa dan berapa banyak, alat kita berikutnya ini tugasnya buat gali mengapanya. Kita pindah dari luas ke dalam. Perbandingan ini udah paling pas deh. Kuesioner itu ngasih kita peta pasar dari atas helikopter, wawancara ngajak kita turun, jalan-jalan langsung ke dalam pikiran konsumen buat ngertiin lanskap emosi mereka. Dan wawancara itu nggak cuma satu macem loh, ada yang terstruktur, kaku banget kayak baca naskah, bagus buat ngebandingin data biar konsisten. Terus ada semi terstruktur, ini yang paling umum dipakai, di mana kita punya panduan tapi bisa bebas ngejar jawaban yang menarik. Dan ada yang tidak terstruktur, ini kayak main jazz, improvisasi, kita biarin obrolannya ngalir buat nemuin emas yang nggak disangka-sangka. Tapi hati-hati, wawancara itu bukan solusi buat semua masalah. Jangan pakai metode ini kalau Anda butuh data dari ribuan orang atau mau bikin kesimpulan statistik yang kuat. Ingat, wawancara itu butuh waktu, butuh biaya, dan yang paling penting, butuh pewawancara yang jago biar hasilnya nggak bias. Sekarang, alat ketiga. Ini yang seringkali paling kuat, tapi justru paling sering dilewatin. Ini adalah harta karun yang sebenarnya udah ada di genggaman Anda. Jadi, kalau Anda pengen ngerti pasar dengan cepat dan akurat, titik awal terbaiknya di mana sih? Jawabannya mungkin bikin kaget. Di dalam rumah Anda sendiri. Yap, sebelum repot-repot nyari keluar, mulailah dari data yang udah Anda punya. Data penjualan, komplain pelanggan, laporan tim sales. Ini bukan cuma paling efisien, tapi juga paling jujur. Karena ini cerminan langsung dari kelakuan asli pelanggan Anda. Coba lihat deh betapa kuatnya ini. Data penjualan Anda bukan cuma angka, itu cerminan pangsa pasar. Log layanan pelanggan bisa ngebongkar masalah yang dirasain seluruh industri. Dan data CRM Anda soal deal yang gagal, wah, itu adalah peta strategi kompetitor Anda, gratis. Oke, kita udah punya 3 alat yang hebat, kuesioner, wawancara, dan data internal. Sekarang bagian paling pentingnya, gimana cara ngerangkai semua ini jadi satu strategi yang cerdas? Nah, ini dia rangkuman strategisnya. Pilihan Anda tergantung tujuannya. Coba tanya diri sendiri, apa saya butuh jawaban yang dalam? Pilih wawancara. Apa saya butuh jawaban yang cepat dan murah? Mulai dengan data sekunder. Atau apa saya butuh jawaban yang bisa mewakili seluruh pasar? Gunakan kuesioner. Nggak ada satu alat yang sempurna,
Semuanya soal menyeimbangkan antara kedalaman, kecepatan, biaya, dan resiko bias. Alur kerja terbaik biasanya begini. Mulai dari dalam, pakai data Anda sendiri buat bikin hipotesis yang pintar. Lalu, lakukan beberapa wawancara mendalam buat ngertiin nuansa dan mengapanya. Terakhir, validasi temuan Anda dalam skala besar pakai kuesioner. Mereka ini nggak bersaing, mereka saling melengkapi. Dan semua proses ini sekarang dipercepat sama teknologi. Coba bayangin, AI yang bisa baca ribuan ulasan pelanggan dalam hitungan detik buat nemuin hipotesis awal. Atau secara otomatis nganalisis transkrip wawancara buat nemuin tema-tema tersembunyi. AI di sini bukan pengganti, tapi pendorong yang bikin riset jadi jauh lebih cerdas dan cepat. Jadi sekarang, Anda bukan cuma punya peralatannya, tapi juga panduan buat menggunakannya. Anda tahu kekuatannya, kelemahannya, dan cara mengombinasikannya. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana, tapi apa? Apa satu pertanyaan paling penting tentang pasar Anda yang